Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kelas 9. Hai, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian sehat selalu dan tetap semangat. Oke, hari ini kita akan mempelajari bab baru, yaitu tentang persamaan dan fungsi kuadrat. Apa ya persamaan dan fungsi kuadrat itu? Oke, silakan simak penjelasan tentang persamaan kuadrat. Untuk hari ini kita akan belajar tentang persamaan kuadrat dulu ya. Oke, yang pertama tentang persamaan kuadrat. Di sini saya mempunyai 5 bentuk persamaan. Kita mengingat kembali tentang persamaan ini ya. Tapi di sini di salah satu persamaan ini ternyata ada yang berbeda. Nah, kalian bisa lihat yang di blok warna kuning ini adalah pertidaksamaan karena tandanya menggunakan tanda pertidaksamaan. Dari kelima ini kita akan menentukan manakah yang bukan persamaan dan manakah yang persamaan kuadrat. Oke, diingat-ingat kembali ya, ini dulu materi ada di kelas 7. Juga ada, kita pernah mengenal tentang persamaan-persamaan. Yang pertama, X ditambah 2Y sama dengan 0. Apakah ini persamaan kuadrat? Kita lihat. Wah, ternyata dia bukan persamaan kuadrat loh. Yang kedua, sudah jelas, karena dia menggunakan tanda pertidaksamaan. Walaupun bentuknya di sini adalah bentuk kuadrat, tapi dia bukan persamaan kuadrat karena menggunakan tanda pertidaksamaan. Untuk yang di blok warna kuning ini, dia adalah pertidaksamaan kuadrat. Next, untuk yang ketiga. Lah, ini adalah bentuk persamaan kuadrat. Walaupun posisi 4x kuadrat ini ada di suku kedua, tapi dia tetap persamaan kuadrat. Yang keempat, lah dia juga persamaan kuadrat, jelas ya bentuknya ini persamaan kuadrat. Dan yang terakhir, dia bukan persamaan kuadrat karena di sini ada X yang pangkatnya 3. Jadi persamaan kuadrat itu yang pangkatnya paling tinggi adalah pangkat 2. Selanjutnya, kita akan menentukan akar-akar persamaan kuadrat. Namun, sebelum itu, kalian harus ingat, bentuk persamaan kuadrat adalah AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Ya, diingat-ingat bentuk persamaan kuadrat. Kalian sudah kelas 9, jadi harus ingat. Jangan sampai dilupakan, karena dilupakan itu menyakitkan loh. Hehehe. Oke, menentukan akar-akar persamaan kuadrat, ada 3 cara. Yang pertama adalah memfaktorkan. Yang kedua, dengan cara melengkapkan kuadrat sempurna. Dan yang ketiga adalah menggunakan rumus akuadrik atau rumus ABC. Penjelasan pertama, untuk menentukan akar-akar persamaan kuadrat, kita akan belajar cara memfaktorkan. Nanti penjelasan yang kedua adalah melengkapkan kuadrat sempurna, dan yang ketiga menggunakan rumus akuadrik atau rumus ABC. Rumus ABC ini bukan sekolah kita ya. Kalau sekolah kita kan sekolah ABC atau sekolah anak bangsa cerdas. Mohon maaf, abaikan backsound yang di belakang, ada suara-suara burung yang berkicau. Mungkin mereka juga mau ikut belajar matematika juga ya. Dengan cara memfaktorkan. Contoh yang pertama, di sini ada bentuk X kuadrat ditambah 2X. X kuadrat ditambah 2X, X kuadrat itu berasal dari X dikali X. Sedangkan 2X adalah 2 dikali X. Di sini ada double X ya. Ini ada X, ini juga ada X. Jadi X yang satu saya taruh luar, sehingga yang di dalam kurung adalah X ditambah 2. So, faktor dari X kuadrat ditambah 2X adalah X dalam kurung X ditambah 2. Kalian bisa membuktikannya dengan cara terbalik juga. Jadi, apakah benar pemfaktoran ini adalah
faktor dari X kuadrat ditambah 2X dengan cara X yang ini kalian kalikan dengan ini. X dikali X, hasilnya X kuadrat. X dikali 2 atau X dikali positif 2, hasilnya positif 2X. Sehingga faktor dari X kuadrat ditambah 2X sama dengan X dalam kurung X ditambah 2. Contoh yang kedua, mohon maaf sebelum contoh yang kedua. Di sini, dari bentuk pemfaktoran, kalian bisa menentukan akar-akarnya. Misal, X kuadrat ditambah 2X sama dengan 0. Pemfaktoran dari X kuadrat ditambah 2X, tadi kan X dalam kurung X ditambah 2 ya. Lah, X yang depan ini langsung saya sama dengankan 0. Dan yang belakang ini, yang di dalam kurung, X ditambah 2 sama dengan 0 juga. Sehingga ketemulah X sama dengan 0 atau X sama dengan negatif 2. Jika kalian ada pertanyaan, kalian bisa langsung nanti chat di grup matematika kelas 9. Kita lanjut di contoh yang kedua, yaitu X kuadrat ditambah 5X ditambah 4 sama dengan 0. Di sini, kalian harus bisa menentukan dua angka yang jika dikalikan hasilnya 4 dan jika dijumlahkan hasilnya 5. Ketemulah X ditambah 4 dengan X ditambah 1. X ditambah 4, ini saya sama dengankan 0. Hasilnya X-nya adalah negatif 4. Sedangkan yang satunya, X ditambah 1 sama dengan 0, maka X-nya sama dengan negatif 1. Jika X ditambah 4 dikali X ditambah 1 dikalikan 1, maka ini nanti ketemulah X kuadrat ditambah 5X ditambah 4. Next, contoh yang ketiga, 3X kuadrat ditambah 5X dikurangi 12 sama dengan 0. Di sini, setelah difaktorkan, ketemulah 3X dikurangi 4 dikali X ditambah 3. Jika ini saya kalikan 1, 3X dikalikan X, hasilnya 3X kuadrat. 3X dikali 3, hasilnya 9X. Negatif 4 dikali X, negatif 4X. Negatif 4 dikali positif 3 adalah negatif 12. Dan yang bisa diproses adalah yang 9X dikurangi 4X, hasilnya 5X. Jadi, kalau ada suatu persamaan kuadrat, jika dia difaktorkan dan dikembalikan lagi, maka dia harus menghasilkan persamaan kuadrat itu. Tadi kan kita ketemu bahwa faktornya adalah 3X dikurangi 4 dikali X plus 3 sama dengan 0. Maka kita mencari akar-akar persamaannya, yaitu 3X dikurangi 4 sama dengan 0. Ya, karena ini sama dengan 0. Ketemu X sama dengan 4/3. Jadi kalau X ini disubstitusikan ke persamaan yang di atas, maka ketemulah 0. Atau X ditambah 3 sama dengan 0. X ditambah 3 sama dengan 0. X-nya berapa ya supaya hasilnya 0? Maka X-nya adalah negatif 3. Nah, ini cara yang kedua dengan melengkapkan kuadrat sempurna. Masih ingat kan, bentuk persamaan kuadrat adalah AX kuadrat ditambah BX plus C sama dengan 0. AX kuadrat ditambah BX plus C sama dengan 0 harus menjadi bentuk X ditambah P kuadrat, ya, saya ulangi, dalam kurung X ditambah P kuadrat ditambah Q sama dengan 0. Jadi, bentuk persamaan kuadrat ini harus dirubah ke sini. Itu dengan cara melengkapkan kuadrat sempurna. Untuk mencari P, rumusnya adalah B per 2A. Dan untuk mencari Q sama dengan C per A dikurangi dalam kurung B per 2A kurung tutup kuadrat. Contoh yang pertama, X kuadrat ditambah 5X ditambah 6 sama dengan 0. Agar kalian lebih mudah dalam mengerjakan, terlebih dahulu tentukanlah nilai A, B, dan C-nya. A sama dengan 1,
A itu posisinya ada pada koefisien X kuadrat. Ya, ini kan X kuadrat, koefisiennya adalah 1. B ada pada koefisien X. Nah, angka di depannya X adalah 5, dia adalah koefisien. Sedangkan C adalah konstanta. Jadi, jika kalian mengerjakan, terlebih dahulu tentukan A, B, dan C-nya agar lebih mudah ya. P, kita mencari nilai P. P, rumusnya tadi adalah B per 2A. Berarti 5 per 2 kali 1. 1 ini adalah A, 5 adalah B. Sama dengan 5 per 2. Jadi P-nya adalah 5 per 2. Q, kita mencari Q-nya. Q sama dengan 6 per 1. 6 itu dari C-nya. Kalian perhatikan ya. Q adalah C per A, A-nya 1. Saya ulangi. Q sama dengan C per A. C-nya adalah 6, A-nya 1. Sedangkan yang di dalam kurung ini, yang B per 2A, itu kan sama dengan P ya. Tadi P-nya ketemu berapa? 5 per 2. Ini 5 per 2. Nah, 5 per 2 ini dikuadratkan dulu untuk kita mencari Q. Ketika dikuadratkan, ketemulah 25 per 4. 6 dikurangi 25 per 4. Maka 6-nya disamakan penyebut. Menjadi 24 per 4. Dikurangi 25 per 4, sehingga Q sama dengan negatif 1 per 4. Kalau sudah, kita substitusikan ke bentuk X ditambah P kurung tutup kuadrat ditambah Q. Ya, jadi bentuk persamaan kuadrat awalnya tadi kan X kuadrat ditambah 5X ditambah 6 sama dengan 0. P-nya kita ganti 5 per 2. Q-nya kita ganti negatif 1 per 4. Di rumus, Q ini kan rumusnya pakai tanda plus ya. Tapi di sini kenapa harus negatif? Karena Q-nya ketemu negatif. Maka harus disesuaikan. Tapi kalau Q-nya kalian ketemu positif, ya di sini tetap positif. Begitu pula dengan P. Jika P-nya kalian ketemu negatif, berarti yang di sini juga diganti dengan negatif. Contoh yang kedua. Kalau tadi bentuknya X kuadrat, bla 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 ya, sekarang bentuknya 2X. Koefisien X kuadratnya bukan lagi 1. Bentuk yang kedua di sini, atau contoh yang kedua, yaitu 2X kuadrat ditambah 7X ditambah 3 sama dengan 0. Seperti halnya tadi, untuk lebih mudah mengerjakan, tentukan dulu nilai A, B, dan C-nya. A-nya adalah 2, B-nya 7, C-nya 3. Masih ingat kan? A itu adalah koefisien dari X kuadrat. B, koefisien dari X, dan C adalah konstanta. Oke, saya ulangi lagi ya. Di sini A-nya tadi adalah koefisien dari X kuadrat. B, koefisien dari X, dan C adalah konstanta. Di sini sudah kita tentukan P sama Q-nya. P, rumusnya tadi, B per 2A. Sehingga ketemulah P-nya 7 per 4. Kalau kalian lupa dengan rumusnya, kalian bisa next di menit sebelumnya. Nilai Q, setelah dihitung dan diproses, ketemulah negatif 25 per 16. Dari mana? Untuk Q-nya, C per A kan rumusnya tadi ya, C per A, C-nya 3, A-nya 2. Sedangkan di dalam kurung, seperti yang saya sebutkan di awal tadi, di contoh yang pertama, bahwa yang di sini bagian P. P-nya kan tadi 7 per 4. Ketemulah, setelah dikuadratkan, ketemu 49 per 16. 3 per 2 dikurangi 49 per 16, maka 3 per 2 disamakan dulu penyebutnya. Menjadi 24 per 16 dikurangi 49 per 16. Hasilnya adalah negatif 25 per 16. Nah, ini bentuk persamaan kuadrat 2x kuadrat ditambah 7x plus 3 sama dengan 0. Maka, dengan cara melengkapkan kuadrat sempurna, menjadi
X ditambah 7/4 kuadrat dikurangi 25/16 sama dengan 0. Atau dalam kurung X ditambah dalam kurung X ditambah 7/4 kurung tutup kuadrat dikurangi 25/16 sama dengan 0. Bentuk melengkapkan kuadrat sempurna ini akan kita cari akar-akarnya. Ya, ini yang pertama. Ini yang baris pertama yang sudah kita temukan tadi, bentuk kuadrat sempurnanya. Untuk mencari akar-akarnya, posisi konstanta, ini kan konstanta. Ini kita ubah, kita pindah. Kita pindah di sebelah kanan sama dengan. Ini kan ada di sebelah kiri sama dengan. Kita pindah yang tadinya negatif jadi positif. Selanjutnya kan perhatikan yang posisi sebelah kiri sama dengan. Di sini ada bentuk kuadrat. Kuadrat saya pindah ke sebelah kanan, dia menjadi akar. Di sini kenapa ada plus dan minus? Karena di bentuk akar-akar persamaan kuadrat itu ada kemungkinan ada plus atau negatif ya, positif atau negatif. Setelah di akar, ketemulah 5/4. Jadi bentuk yang terakhir ini, X ditambah 7/4 sama dengan plus minus 5/4. Lah, bentuk yang terakhir ini bisa menjadi dua hasilnya, X1 sama X2. X1 atau bentuk akar yang pertama, yaitu negatif 7/4. Dari manakah negatif 7/4 ini? Ini kan positif tadinya ya. Terus saya pindah ke sebelah kanan sama dengan dia menjadi negatif. Lah, plus yang ini kan tandanya ada dua. Saya ambil yang plus dulu, yang atas. Jadi ditambah 5/4, negatif 7/4 ditambah 5/4, hasilnya negatif 2/4. Bentuk negatif 2/4 ini bisa disederhanakan menjadi negatif 1/2. X yang kedua, kalau yang tadi kan pakai plus, yang ini pakai minus atau dikurangi. Negatif 7/4 dikurangi 5/4 sama dengan negatif 12/4, hasilnya adalah negatif 3. Jadi, himpunan penyelesaiannya adalah negatif 1/2, negatif 3. Jadi nanti kalau kalian ada tugas, disuruh mencari himpunan penyelesaiannya, kan harus menulisnya seperti ini ya. Jadi menggunakan kurung kurawal. Jangan lupa, jika ada pertanyaan, kalian bisa tanyakan di grup kelas. Ini ada tugas buat kalian. Di sini ada 4 persamaan. Silakan kalian pilih satu saja persamaan yang kalian inginkan, terserah mau nomor 1, nomor 2, nomor 3, atau nomor 4. Terus kalian cari himpunan penyelesaiannya atau akar-akar persamaan kuadratnya dengan menggunakan rumus kuadratik atau rumus ABC. ABC di sini bukan sekolah kita ya. Kalau sekolah kita kan sekolah anak bangsa cerdas tercinta, yang pasti kalian sangat merindukan sekolah ya. Jadi di tugas ini kalian pilih satu saja persamaan kuadrat, terus dengan menggunakan rumus kuadratik kalian tentukan himpunan penyelesaiannya. Rumus kuadratik itu yang bagaimana ya? Oke, simak video selanjutnya, penjelasan mem selanjutnya ya. Dengan rumus kuadratik. Tadi saya bilang apa ya? Akuadrik atau kuadratik? Mohon maaf deh kalau ada kesalahan saya dalam mengucapkan ya, dengan menggunakan rumus kuadratik atau rumus ABC. Masih ingat kan bentuk persamaan kuadrat, yaitu AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Nah, rumus kuadratik yaitu X1, 2, X-nya itu ada 2 ya, X1 dan X2, di mana rumusnya adalah negatif B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Aduh, rumus apa lagi ini? Kita baca secara pelan-pelan ya. Disimak baik-baik. Contoh, 2X kuadrat ditambah 7X ditambah 3 sama dengan 0. Ini sama dengan persamaan dari contoh kedua di melengkapkan kuadrat sempurna tadi ya.
Nah, ingat rumus kuadratik atau rumus ABC. Ini B-nya adalah 7. B-nya 7, tapi karena di sini ada negatif, berarti di sini jadi negatif 7. Plus minus B kuadrat, berarti B-nya diganti angka 7. 4AC itu sama dengan 4 dikali A dikali C. A-nya 2, C-nya 3. Sekali lagi saya ingatkan, kalau ada bentuk persamaan kuadrat, tentukan dulu ABC-nya ya, agar lebih mudah kalian menentukan dalam mensubstitusikan di rumusnya. Dan yang posisi penyebut 2 kali 2, A-nya adalah 2. Nah, kalian bisa perhatikan di sini 7 kuadrat 49, 4 dikali 2 kali 3 24, karena ini ada negatif jadi negatif 24 ya. Nah, kalau sudah, yang di dalam akar ini diproses menjadilah yang sini. Jadi negatif 7 plus minus akar 25. Kalian akan menemukan terkadang soal itu yang di dalam akar ini tidak bisa diakar ya. Maksudnya seperti yang kita pelajari di bab sebelumnya, bab akar. Jadi dia nanti ada kayak 2 akar 3 atau 8 akar 5 seperti itu. Kalau yang ini kebetulan bisa diakar. Karena bisa diakar, sehingga X1,2, X1 atau X2 sama dengan negatif 7 plus minus 5/4. Nah, di sini kita mencari X pertamanya dulu. Seperti yang sebelumnya ya, ada plus minus, berarti saya ambil yang positif dulu. Berarti negatif 7 ditambah 5/4. Ketemulah negatif 2/4 sama dengan negatif 1/2. Sama ya, dengan hasil yang dimelengkapkan kuadrat sempurna. X2 negatif 7 dikurangi 5, berarti ketemulah negatif 12. Penyebutnya 4, jadi negatif 12/4, hasilnya adalah negatif 3. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah negatif 1/2, negatif 3. Sekali lagi, jika tadi saya ada penyebutan rumus yang salah di tugas, pas penugasan, ya, saya mohon maaf. Kalian tugas yang sebelumnya tadi kan menggunakan rumus kuadratik atau rumus ABC. Oke? Demikian penjelasan dari saya. Saya ulangi sekali lagi, untuk menentukan akar-akar persamaan kuadrat ada 3 cara tadi. Dengan cara memfaktorkan, dengan melengkapkan kuadrat sempurna. Rumus yang ketiga adalah dengan rumus kuadratik atau rumus ABC. Tugas yang kalian kerjakan, kalian menentukan akar-akar persamaan kuadratnya menggunakan rumus kuadratik atau rumus ABC. Oke, terima kasih sudah menyaksikan video penjelasan dari Mem. Apabila ada kalimat yang salah, Mem mohon maaf ya. Terima kasih, dan kalau ada pertanyaan silakan kalian tanyakan di grup. Tidak usah malu, tidak usah sungkan. Oke, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.